Halo Sobat Museum, sekarang kita sudah ada di halaman gedung Museum Muhammad Husni Tamrin. Gedung ini terletak di Jalan Kenari 2, Kecamatan Senin, Jakarta Pusat. Gedung ini dahulunya dikenal sebagai gedung permufakatan yang banyak merekam peristiwa-peristiwa bersejarah dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Teman-teman dan Sobat Museum, yuk kita tengok peristiwa apa saja yang terjadi di gedung Museum Muhammad Husni Tamrin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Museum. Ya, baik Sobat Museum, jumpa lagi dengan tayangan-tayangan dari Unit Pengelola Museum Kesejaraan Jakarta. Kali ini kami akan membawakan tema peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di gedung permufakatan ini, atau sekarang kita kenal dengan Museum Muhammad Husni Tamrin. Baik Sobat Museum, kami dari tim pemandu Museum Muhammad Husni Tamrin, saya dengan Eva. Saya Maya. Saya akan menemani Sobat Museum semua apa aja yang terjadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di gedung ini. Ya, baik Mbak Eva. Sebelum kita mengetahui peristiwa-peristiwa apa saja, mungkin Sobat Museum ada yang tahu ya tentang sejarah gedung ini dulu. Iya. Kira-kira bagaimana kalau kita lihat-lihat ruang koreksi Mbak Eva? Boleh. Baik Sobat Museum, kita sudah sampai di ruang koleksi, Kak Maya. Iya. Di sini terlihat ada dua gambar foto gedung pada saat itu, Kak Maya. Gedung ya ini kalau nggak salah pada abad 20 ya. Ya, Mbak, di sini sudah ada pada abad ke-20 yang dimiliki oleh kebangsaan Belanda yang bernama Meneer de Haas, Kak Maya. Nah, pada saat itu gedung ini digunakan untuk penimbuhan buah-buahan dan pemotongan hewan yang diimpor dari Australia, lalu hasilnya dikirim ke instansi-instansi yang ada di Batavia maupun di rumah mewah yang ada di Batavia. Jadi cuma instansi milik orang-orang kaya Belanda, aja ya? ya, Belanda. orang Oke. mewah, rumah mewah yang di Batavia pada saat itu. Dan makanan-makanan tersebut diangkut dengan menggunakan kereta, Kak Maya. Kereta. Yang sekarang terkenal dengan stasiun Kenari. Oh, jadi stasiun Kenari itu zaman Belanda ya? Iya betul, Kak Maya. Dan pada saat itu tahun 1927 Pak M.H. Tamrin membeli rumah tersebut. Iya. Tapi tidak untuk digunakan tempat tinggal, Kak Maya. Oh begitu. Oh mungkin karena dulu sedang banyaknya berdiri organisasi pergerakan ya? Iya, Mbak, ya? betul. Iya. Beliau menghibakannya kepada PPPKI. PPPKI, Pemufakatan Perhimpunan Partai Politik Indonesia. Ya, stop. Ya, baik Pak. Di periode yang sama juga banyak berdiri partai-partai pergerakan nasional atau organisasi-organisasi pergerakan nasional. Baik itu yang sifatnya kooperatif maupun non-kooperatif, Pak. Ya, di antaranya ada PNI yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Nah, dalam waktu yang singkat ini Mbak, PNI berhasil menggabungkan beberapa partai politik terkemuka pada saat itu. Maka terbentuklah PPPKI, Apa itu PPPKI? Permufakatan Perhimpunan Partai Politik Indonesia. PPPKI, Perhimpunan Partai Politik Kemerdekaan Indonesia, memiliki sikap dan pernyataan politik, yaitu mengatur konstitusional untuk memenangkan kekuasaan politik yang mengarah pada kemerdekaan, dan juga menghapus perbedaan, mengedepankan dasar-dasar untuk mempersatukan bangsa menuju Indonesia merdeka. Lalu kemudian rumah ini akhirnya oleh Muhammad Husni Tamrin diserahkan kepada PPPKI. Muhammad Husni Tamrin adalah salah satu tokoh penting di PPPKI. Beliau tidak pernah berhenti menyuarakan untuk mempercepat kemerdekaan dan juga menyuarakan hak-hak serta kepentingan kaum pribumi. Beliau adalah seorang politikus yang tenang, namun ketika beliau berada di forum Dewan Rakyat, sikap tegas dan tidak tanggung-tanggung menyampaikan ide dan kritiknya di hadapan Dewan Rakyat Hindia Belanda dengan bahan-bahan dokumen yang tepat, beliau melabrak kepentingan pemerintah kolonialisme yang sepihak. Muhammad Husni Tamrin yang kritis dan selalu meninjau jauh situasi dan keadaan Indonesia, seolah-olah di dahinya hanya bertuliskan, kapan Indonesia merdeka,
Jalan manakah yang sebaiknya untuk menghapus penjajahan? Satu-satunya cara adalah menggalang persatuan dan kesatuan. Maka dibentuklah Gabungan Partai Politik Indonesia atau GAPI pada tanggal 21 Mei 1939. GAPI adalah hasil peleburan partai-partai diantaranya Parindra, Gerindo, Partai Serikat Islam Indonesia, Partai Islam Indonesia, Persatuan Minahasa, dan Partai Katolik Indonesia. Kongres GAPI yang pertama diselenggarakan di gedung permufakatan ini pada tanggal 4 Juli 1939. Dari kongres ini tercetuslah Indonesia berparlemen. Selain Kongres PNI dan GAPI, di sini juga diselenggarakan Kongres Persatuan Arab Indonesia dan Kongres Rakyat Indonesia pada tanggal 23 sampai 25 Desember 1939 yang dihadiri oleh para tokoh-tokoh politik pergerakan Indonesia. Dari hasil kongres ini menetapkan bendera merah putih sebagai bendera Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia, dan penggunaan bahasa Indonesia di Dewan Rakyat Hindia Belanda. Selain itu juga gedung ini pernah dijadikan sebagai tempat perguruan rakyat dan komposer lagu-lagu perjuangan Ismail Marzuki pernah menimba ilmu di sini. Dan gedung ini menjadi saksi terciptanya lagu Indonesia Raya yang dibawakan oleh W.R. Supratman dengan iringan biola saja tanpa lirik. Pada saat itu lagu Indonesia Raya dilarang diperdengarkan di muka umum oleh pemerintah kolonial Belanda karena dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban bagi pemerintah kolonial. Namun lagu ini sering dinyanyikan pada saat rapat-rapat pergerakan. Sobat Museum, begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di gedung Museum Ahmad Tamrin ini. Maka dari itu kita tidak boleh melupakan jasa-jasanya beliau sebagai pahlawan nasional. Nah, karena banyaknya peristiwa ya Mbak Eva di gedung ini, keluarga Muhammad Husni Tamrin menghibahkan ya gedung ini kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dijadikan museum. Museum apa? Museum MH Tamrin yang diresmikan pada tanggal 11 Januari 1986 oleh DKI Gubernur Jakarta pada saat itu R. Suprapto. Sobat Museum, itu tadi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di gedung ini. Perjuangan para tokoh pergerakan patut kita contoh bahwa dengan bersungguh-sungguh dan dengan ketulusan, maka cita-cita negara Indonesia akan tercapai, yaitu Indonesia yang merdeka. Baik Sobat Museum, sampai di sini kita berjumpa kembali di tayangan berikutnya. Saya dengan Eva Dan saya Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Museum, museum di hatiku.